Halo. Menyapa. Hai semuanya. Kita hitam-hitam ya hari ini. Kenapa ya? Padahal panas, udara panas, udah tahu panas. Janjian kan? Janjian. Tapi kalau dia kan emang bajunya kebanyakan hitam ya. Cuman kan maksudnya walaupun bajunya kebanyakan hitam kan ada kemungkinan aku pakai baju warna lain. Tapi kamu pas hitam-hitam. Ya memang kalau orang satu hati itu seperti itu, guys. Nggak apa-apa dong. Hah? Kembar siang. Hah? Jadi, oke sayang, apa yang akan kita hal tidak esensial apa yang akan kita bicarakan? Hari pahlawan loh. Selamat hari pahlawan. Oh, selamat hari pahlawan. Take-nya ya, kalau publish-nya sih kayaknya udah nggak tahu sih, tapi Ya. kita take tanggal 10 jadi selamat hari pahlawan. Ya, tapi walaupun ini kita ngepasin hari pahlawan bukan bukan kita mau ngomongin pahlawan ya. Kita mau ngomongin sesuatu yang beda yang sebenarnya tuh mungkin sempat di mention di apa tuh namanya grup broadcast channelmu ya. Oh iya, aku baru bikin broadcast channel semalam. Sebenarnya nggak tahu itu apaan, tapi ya udah karena temanku nge-share broadcast channel penyanyi favoritnya dia, aku jadi terinspirasi. Aku mau bikin juga kayak gini gitu. Dia nge-share itu si Dewan Perwakilan Rakyat. Dia nge-share di PR Ian bener nggak sih namanya? Iya, di PR Ian Kasela. Terus Aku jadi pengen, terus ya udah aku bikin. Terus abis itu aku dapet topik yang menarik sih sebenarnya dari obrolanku sama temenku tentang membuka hati sama orang baru di era kayak sekarang. Maksudnya era kayak sekarang tuh di zaman dimana kita tuh peluang untuk ketemu orang baru tuh lebih besar daripada kita tuh harus sama teman lama gitu. ya, maksudmu adalah peluang kita untuk menjalin hubungan romans dengan orang baru itu peluangnya lebih besar terjadi, lebih mungkin ya. Lebih mungkin orang barunya tuh dalam arti yang totally strangers, jadi benar-benar bukan teman kita, bukan mutual friendnya teman kita, atau bukan teman lama gitu loh maksudnya. Kayak Kenapa? dari dating apps or dari apa ya biasanya tuh sosial media ya, tapi lebih banyaknya kan orang zaman sekarang biasanya dari dating apps ya or sosial media. Kayak kita berdua, kita dipertemukan sosial media. Nah, ada temanku yang ngerasa kalau misalnya pertemuan dengan orang baru yang strangers banget itu tuh berpotensi untuk sesuatu yang nggak aman gitu loh. Kalau misalnya ternyata nih orangnya penjahat, atau orangnya ternyata mungkin misalnya punya utang banyak, atau doyan judi gitu kan, karena nggak kenal kan. Jodohan main slot ya zaman sekarang ya. Ya atau sifatnya nggak bagus atau apa. Pinjol. Atau MLM ternyata bukannya mau ngedeketin malah diajakin Atau MLM. red flag lainnya lah gitu. Nah, terus gimana sih? Aku cuma pengen ngobrol aja sih sama sayang. Maksudnya kayak gimana sih sekarang ini menyikapi hal tersebut, soalnya kadang kan nggak bisa dicegah gitu loh. Ya nggak? Apa bisa dicegah? Apa yang cegah jatuh cinta? Peluang untuk ketemu sama ini, peluang untuk ketemu sama orang asing. Oh, kenapa harus cegah tapi? Ya karena takutnya kalau orang asing tersebut ada Niatan red flag-nya gitu. Misalnya dia niatnya bohongin kita atau apa gitu. Gimana? Kalau aku sih sebenarnya malah menurutku mindset ke orang-orang itu perlu bukan digeser, malah dibalik. Kita selama ini mikirnya, waduh kalau misalkan kita kenalan mau pacaran gitu PDKT sama orang asing, strangers, itu bahaya. Itu kita nggak tahu mereka siapa, kita nggak tahu ini itu. Tapi buatku tuh perlu diubah dikit. Yang harus dilakukan itu adalah buatku kita mestinya jangan menganggap kita mengenal seseorang gitu. Paham nggak? Kalau ngomongin romance nih, ngomongin love, mau pacaran nanti mau nikah, lebih baik kalau aku menganggap semua orang itu adalah orang asing, kecuali mungkin orang yang kita udah bersahabatan belasan tahun gitu ya. Misalkan gini deh, kalau orang asing itu kan biasanya definisi orang asing kalau menurut kebanyakan dari kita itu kita kenalan di medsos, kita kenalan di dating apps, ya kan, di Tinder, di Bumble dan lain-lain, yang kita belum pernah kenal, nggak ada mutualnya dan segala macam. Padahal orang asing juga bisa gini loh, kita cinlok sama orang karena kita kerja bareng di sebuah event ya, bukan kantor ya ini bahkan ya, event. Terus cinlok, jatuh cinta. Cinlok event tuh udah berjalan beberapa bulan gitu. Kita nganggapnya dia nggak orang asing,
padahal itu juga orang asing. Atau teman kita deh, misal teman kuliah gitu, kalian udah kenal dia selama 1-2 semester, kalian anggap dia asing, tapi kan kalian nggak tahu dia pada saat pacaran gimana. Ya kan, kita tahu dia sebagai teman, tapi sebagai pacar, sebagai pasangan, ya betul, orang asing di Tinder, di dating apps, di medsos itu rezeki. Tapi orang yang nggak ada di situ, yang kita udah tahu, udah kenal, itu pun juga rezeki. Itu juga harus dianggap sebagai orang asing. Poin gue adalah di situ. Tapi aku nggak merasa gini. Kita memang harus hati-hati ya. Kalau kita ngomongin orang asing yang dari dating apps dan lain-lain, kita harus hati-hati. Cuman bukan berarti aku merasa itu jangan gitu sih. Semua orang sejatinya adalah orang asing. Ketika kita memulai hubungan sama siapapun itu ya, itu kan hubungannya jadi hubungan baru ya, kecuali kita balikan. Jadi level nggak kenalnya tuh sebenarnya sama gitu kan. Kita memulai mengenal dia dari nol juga, sama kayak kita ketemu orang asing juga mengenal dari nol. Teman lama pun yang kita kenal ternyata orangnya misal apa ya, cuawaan gitu, ternyata pas relationship enggak. Jadi kayak memulai dari nol lagi dong kenalannya gitu. Karena kan kecenderungannya kita tuh menunjukkan diri kita siapa sebenarnya itu adalah pada saat bersama pasangan kita. Kalau kita berteman apalagi sama lawan jenis, mungkin ada kemungkinan kita tuh nggak nge-reveal semuanya. Makanya begitu kemudian pertemanan itu berubah jadi romance, kita ngebuka yang asli. Iya juga ya. Jadi sempat jadi stranger lagi, kaget, lu kok seperti itu. Itulah buatku pentingnya PDKT. PDKT yang beneran, bukan kayak nganterin pulang jalan selama 1 minggu tembak. Itu kan kadang kayak gitu ya. PDKT itulah PDKT, pendekatan, ketahui pasanganmu, calon pasanganmu itu siapa itu. Iya benar, itulah pentingnya kita ngobrol atau deep talk bareng sama siapapun ya. Betul. Terutama nih kalau misalnya mau menjalin hubungan, ya udah ajak deep talk aja pakai apa sayang? Antara kata di Shopee. Tring, nanti muncul tring. Betul tokonya. Beli di situ. Atau kalau misalkan kalian masih ragu buat beli, ada beberapa video kita yang ngomongin soal itu. Makanya kartu itu buat mainan ya, bisa ditonton. Iya, Iya, terus kalau menurut kamu nih, gimana sih caranya untuk nggak menanggulangi, soalnya kan belum terjadi ya. Maksudnya mengantisipasi hal-hal kayak misalnya kita ketemu orang yang ternyata nggak baik. Nah itu gimana sih caranya? Harus apa? Kan maksudnya gini, kalau misalnya di dating apps emang pembukaannya pakai ngobrol ya. Tapi kan kadang juga orang yang memang punya niat nggak baik tuh udah bisa mengatur gitu loh alur pembicaraannya. Jadi kadang ya tetap nggak bisa sih dilihat dari situ kan. Kalau emang dia punya niat yang nggak baik ya, gimana? Kalau menurut saya, apa harus ketemu atau gimana? Kan resiko dari orang yang nggak baik itu kan terjadi pada saat ketemu langsung ya. Kecuali kita tuh bener-bener bego terus bisa ditipu pakai chat gitu, pinjemin aku uang dong, dipakai buat pinjol gitu. Kan kayaknya terlalu bodoh ya, sampai bisa ketemu aja belum udah ketipu gitu. Jadi kan sebenarnya resiko yang bener-bener ada itu adalah setelah kita ketemu. Entah orangnya jahat, mesum gitu. Gini deh, kalau kalian memang bener-bener pengen ketemu sama orang asing, dating, first date, second date atau apa, selama beberapa waktu sampai kalian akhirnya merasa bener-bener mengenal dia, merasa bener-bener yakin, nggak usah ditemenin sama teman sih. Tapi kalau kalian pergi ngedate, jangan nggak ada yang tahu. Orang, sahabat, keluarga tuh harus tahu kalian pergi kemana gitu. Mungkin kan ada yang ngerasa ngapain sih gitu, tapi kan come on, itu resiko gitu loh. Ada baiknya meskipun cuma satu orang sahabat misalkan, gue mau ngedate sama orang dari dating apps ini dong, kesini gitu. Ngabarin temen lah ya. Ngabarin temen di sini, nah jadi temen tahu. Atau kalau misalkan habis itu pindah, aku mau kesini, habis itu ngabarin gitu. Jadi paling tidak ya nggak harus ditemenin, tapi orang tahu loh. Nggak kemudian orang tuh sama sekali nggak ada yang tahu kalian pergi kemana sama siapa gitu. Kasih tahu perginya sama ini, cowoknya ini. Jadi itu aman, insya Allah. Yang ini pokoknya, kalau misalkan kalian ada yang mau minjem duit, itu orang ketemu dating app, jangan mau, udah itu. Mau kalian naksir kayak gimana, dia ngomongnya semanis apa, itu udah no. Menurut aku kayaknya sangat beresiko ketika kondisi yang sangat kritis gitu. Kalian sendiri deh, apa kalian tuh mau minjem uang sama
temen yang kalian baru kenal di chat doang kan juga nggak mungkin ya. Kalau di logika ya pasti kalian kalau misalnya terdesak ya pinjemnya sama keluarga atau sahabat deket kan, nggak mungkin. Jadi maksudnya kita coba berpikir dari sudut pandangnya dia lewat diri kita sendiri aja, nggak mungkin kan kita pinjem uang sama orang yang baru dikenal kan. Maksudnya kita ya pasti malu, kalau nggak ya belum tentu dipinjemin juga. Terus oke, ini tadi ketemu ya hal yang kita takutkan pasti bakal terjadi tuh biasanya ya resikonya kalau udah ketemuan. Tapi bisa nggak sih orang tuh maksudnya terjebak di situasi, oh aku jadi suka nih sama nih orang, baper tapi nggak ketemu, jadi maksudnya nyaman walaupun belum sempat ketemu tapi nyaman. Tapi bisa nggak sih sebenarnya digali dari chat itu? Kira-kira kita bisa ngelihat karakter orang nih sebenarnya kayak gini hanya dari chat atau percakapan yang lewat layar? Ya bisa aja sih, maksudnya ini zaman medsos gitu. Kamu siapa? Tinggal tanya, namanya udah tahu, mukanya udah tahu, kan bisa tinggal cek gitu loh di medsos seperti apa, temennya seperti apa, dari temennya kan bisa ngeliat pergaulannya seperti apa gitu. Cari namanya, googling itu ada, atau aku lupa nih sebenarnya nih. Tapi kalian juga bisa ngecek itu kok, nama orang statusnya di bank, BI checking, gitu juga bisa kan. Kemudian kalau kalian khawatir soal ekonomi ya, ngutang sana sini misalkan, pokoknya dari Google tuh kalian bisa menemukan di saat masa era tuh udah seperti sekarang ini ya. Dan kalau misalkan kalian ragu, ya udah masih ragu, ya udah pancing-pancing lewat pertanyaan, kalian pasti tahu gitu. Aku mempertanyakan lagi, ya ketemu, kenapa nggak ketemu gitu loh, untuk make sure gitu. Kalau misalkan khawatir ternyata orangnya itu buruk, ternyata orangnya diam-diam gini. Yang pertama, kan kalau orangnya terlalu jahat kalian nggak akan mungkin suka kan. Atau kalau misalkan orangnya manipulasi, kalian inget terus bahwa ini kalian kenal di tempat asing, di dating apps gitu. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah luluh. Bentengi diri kalian gitu sampai kemudian kalian benar-benar yakin orangnya seperti apa gitu. Kalau aku seperti itu sih. Tapi kan tetap selalu ada resiko. Well, yeah, masalahnya resiko itu juga ada di saat kalian udah kenal orangnya gitu. Contoh deh, coba di sana di list kasus misal apa KDRT gitu misalkan, berapa persen yang itu datangnya dari orang yang dating apps? Pasti kan persentasenya banyak juga yang berasal dari pasangan yang memang udah kenal. Artinya apa? Bukan berarti dating apps tuh 100% aman ya, no. Tapi artinya adalah kalian udah kenal sekalipun resikonya tetap gede. Menjalin hubungan seperti apapun tetap semuanya beresiko. Gitu. Benar. Jadi ya sebenarnya nggak perlu takut untuk terbuka sama orang baru, tapi juga bukan berarti nggak waspada. Ya. Tapi semisalnya ini menurutku ya, kalau misalnya emang kalian tuh takut banget, ya udah sih nggak usah dipaksain sih, nggak usah dipaksain. Ya udah, berarti itu mungkin fasenya kamu memang mungkin lagi ada trauma di percintaan sebelumnya. Betul. Atau ada sesuatu yang men-trigger kamu sehingga kamu tuh jadi takut sama orang baru. Ya udah nggak usah dipaksain. Menurut aku, kita pernah ngebahas ini sih, jodoh itu tetap akan nemuin jalannya nggak sih? Ya kan sayang ya? Sayang coba mau nge-share nggak yang kamu pernah cerita sama aku tentang kehidupan kamu, yang kehidupan freelance kamu, yang di situ kamu mikir, aduh aku bakal dapet ketemu sama cewek di mana ya gitu. Oh, maksudnya itu. Ya. Itu pertama poinnya, tapi tadi benar tuh sebelumnya. Gini deh, kalau sampai kalian masih merasakan ketakutan yang teramat sangat untuk nyalah dating apps, itu berarti pasti ada sesuatu. Ya kan, masih belum move on atau masih ada sakit dari hubungan sebelumnya. Jadi gak usah dipaksa, betul. Gak usah dipaksa. Mau kalian umur berapapun, kalian kondisi pekerjaan seperti apapun, tidak usah dipaksa. Orang kan ada yang sering ngomong gini, dia gak berusaha nyari. Biasanya orang tua atau ngomong gitu, dia gak nyari, cuman kerja terus atau di rumah terus, gimana bisa dapet jodoh loh. Pasti akan ada jalannya. Yang penting itu bukan kalian nyari, tapi urusan kalian mau membuka hati gitu kan. Karena aku gini, ya kayak aku sama dia deh ini deh. Sebelum ini naksir atau jadian pacaran tuh sama orang yang apa sih istilahnya, bareng, situasional gitu. Kayak tadi aku cerita ada event bareng, pentas bareng dan lain-lain. Aku nggak pernah seumur itu kopdar atau dikenalin temen atau apa tuh nggak pernah, karena aku canggung. Nah jadinya pada saat aku udah mulai di fase bekerja yang kayak sekarang ya, di sini krip, ngonten,
itu di rumah pekerjaannya dan itu sendiri, bukan di kantor. Aku sempat mikir, nah orang aku tuh cari jodoh biasanya pacaran sama orang yang kerja bareng. Ini sekarang kerja di rumah sendiri, nggak ada tim. Gimana bisa aku menemukan pasangan? Dan aku tidak orang yang tipikalnya nggak bisa kalau kenalan lewat medsos, kenalan lewat dating apps. Aku nggak merasa bisa, nggak mungkin lah aku bisa dapat pasangan gitu. Aku udah ada titik di mana ya udahlah nggak nikah juga nggak apa-apa gitu. Kemudian sampai satu titik pada saat aku sudah mulai merasa oke, aku pengen membuka hati lagi, langsung datang. Iya, makanya kayak magnet aja ya berarti ya. Ketika kita ngebuka ya bakal ada yang datang. Ya. Istilahnya kayak tarik menarik ya, hukum tarik menarik ya. Betul. Kalau di saat ya aku nggak ngomong pakai sudut pandang religi ya. Memang kalau aku yakin nih, kalau kalian belum dapat sesuatu nih, ngomongin pasangan ya misal, belum dapat pasangan bukan karena kalian nggak berusaha mencari, mungkin memang kalian belum siap. Yang ketidaksiapan itu baru akan disadari setelah besok kalian dapat pasangan. Kayak sekarang nih, aku sempat mikir ya Allah nih udah 4 tahun 5 tahun nggak dapat pacar lagi gitu. Sekarang setelah ketemu dia, jadian kita mau nikah tuh aku baru mikir, kalau dulu aku langsung pacaran, kasihan itu ceweknya pasti. Aku belum sepenuhnya bisa move on, atau aku masih ada luka yang tertinggal, masih belum dewasa, misal ekonominya masih jelek. Nah, baru sadar sekarang kan. Itu loh. Kirain mau nambahin. Iya gitu. Maksud aku nggak akan pernah ada yang tidak tepat waktu kalau misalnya kita udah siap gitu. Segala sesuatu pasti sebenarnya udah tepat kok gitu. Tinggal kita ngelihatnya gimana. Pandai-pandailah kita dalam menyikapi semuanya lah. Kayak kamu kan sebenarnya ngelihatnya dari sudut pandang, oh ya udah emang waktu itu aku belum siap, jadi sekarang yang siap gitu. Aku pun kadang-kadang gitu sih ngomong sama dia. Harusnya kita ketemu waktu 5 tahun yang lalu ya. Jadi kita sekarang udah nikah gitu-gitu aku pernah kan. 5 bulan. No. 5 tahun. Misal, aku kan dulu kenapa ya kita nggak ketemu waktu pas tahun 2019 atau apa gitu loh maksudnya. Tapi ya memang waktu itu aku kalau ngelihat dari sudut pandang sekarang ya nggak bisa dong. Aku waktu itu juga belum stabil secara emosi. Aku masih kerja di kantor. Mungkin waktunya juga nggak ada yang buat dia. Kalau kita ketemu 2019 kita pacaran nggak nikah kita mungkin berantem. Bisa jadi sih. Akunya juga kan soalnya. Oh ya, tadi saya sempat bilang kamu nggak bisa sama dating apps atau sosmed ya. Walaupun sebenarnya kalau pada akhirnya kita ketemunya di sosmed. Tapi sosmed masih mending. Oh masih mending. Tapi kenapa kok dating apps saya nggak mau? Padahal kan sekarang kayaknya semua orang main deh. Semua orang, nggak semua orang ya. Maksudnya ya banyak orang main dan itu hal yang biasa sekarang untuk generasi zaman sekarang. Kenapa saya nggak? Setelah aku pikir-pikir sekarang, itu aku pakai dating apps tuh sekitar tahun 2019-2020. 19, 20, 21 lah, antara itulah aku lupa pasti. Setelah aku pikir-pikir sekarang, kayaknya dulu memang ya pada dasarnya aku belum siap membuka hati aja gitu. Karena dulu aku main dari Tinder, Bumble, apalagi sih lupa. Itu nggak pernah sekalipun aku ada yang match. Karena semuanya aku kiri ya, memang pada dasarnya berarti cuman kayak ingin membuat diriku merasa lebih baik, kayak ya berarti aku kan sudah effort nih loh gitu. Tapi aku memang belum ingin, makanya semuanya aku benar-benar swipe left. Padahal kalau aku ingat-ingat mungkin ada beberapa yang kan pertama look berarti ya kayak ini sebenarnya lumayan nih, tapi tetap aku left, kayak ada aja alasannya, misalkan selfie-nya jelek ini tidak sip, padahal kan nggak penting ya itu ya, kayak selfie-nya di mobil nih, so what gitu, tapi ada aja alasannya. Kalau aku sih gitu, aku nggak anti dating apps soalnya. Iya. Oh berarti dari kamunya memang saat itu ya memang kalau dipikir-pikir emang kamunya yang belum ready untuk membuka hati dan menjalin relationship, cuma memaksakan diri gitu ya. Betul. Ditambah aku kan bilang orangnya memang tidak terlalu jago komunikasi dengan stranger kan. Stranger yang dalam arti nol, belum pernah ketemu ya. Kayak canggung gitu, mau ngomong apa nih gitu. Aku dulu ngomong apa emang? Tapi kita udah udah pernah chat sih ya. Udah pernah chat. Itu pun aku kan udah sering cerita. Ketemu pertama pun maksudnya itu kalau bapak driver Grabnya tuh nggak bantu ngajak ngobrol, aku udah yang deg-degan. Ya mungkin ada juga orang-orang seperti aku yang merasa nggak ahli untuk memulai conversation. Aku yakin banyak harus bingung gimana nih aku pakai dating apps kalau nggak bisa ngomong. Kalau gitu ya harus dipaksain. That's it, that's simple gitu. Alright, oke. Jadi ya itu tadi sedikit topik yang
kita bahas ke dalam video ini. Mungkin itu topik yang akan menjadi masalah ketika memang kamu tuh sebenarnya memang di kondisi yang nggak siap atau punya keresahan tersendiri gitu. Mungkin sebagian orang ngerasa topik kayak gini ya emang kenapa, why not gitu ketemu sama someone yang baru gitu. Tapi memang kalau misalnya kamu lagi di fase itu yang sangat takut sama ketemu sama orang baru, ya udah nggak usah dipaksain dan ya udah kamu happy aja sama diri kamu sendiri. Daripada berusaha mencari pasangan, kalau misalkan kalian merasa masih belum siap, berarti kan ada sesuatu yang tertinggal, luka atau apa. Mending berusaha menyembuhkan luka itu dulu, berusaha bikin diri kalian tuh siap dulu, happy dulu, nanti datang. Nggak perlu ngerasa aduh aku single, yang lain semua berdua-duaan gitu. Ya I know itu menyakitkan ya, aku sendiri pernah mengalami itu 5 tahun datang ke bioskop orang-orang pada pacaran. Aku sempet mikir dulu loh, itu aku diomongin gak ya sama Mas Mbak itu, kayak ih kasihan Masnya sendirian. Aku tuh beberapa kali mikir itu loh, kayak saking insecure-nya gitu. I know itu gak nyaman, tapi percayalah itu gak worthy untuk dianggap serius gitu. Gak kemudian karena kalian merasa seperti itu terus wah harus mencari pacar sih. No. Carilah pada saat udah siap, pada saat diri kalian udah enak gitu. Atau mungkin masih di fase yang kamu terlalu masih nyaman sama sendiri gitu loh. Bisa jadi. Kan masih nyaman sama sendiri sehingga kamu ngerasa nggak nyaman ketika ada datang orang baru. Jadi ya udah gitu, enjoy aja semua yang kamu lagi kerjakan. Nomor 1 enjoy itu. Karena aku jujur loh, kalau misalkan nih dulu memang kita awalnya kan bukan mau PDKT ya. Iya, waktu kenal ya. Kenal, tapi kemudian ada titik di mana aku udah mulai suka sama dia. Tapi ini yang aku belum cerita sih. Di titik aku mulai suka, itu aku memilih untuk coba deh. Aku kan terbiasa sendiri, aku terbiasa nonton sendiri, hidup sendiri, beraktivitas sendiri. Aku pengen lihat selama beberapa hari atau beberapa minggu, kalau dia masuk, kamu masuk maksudnya ke hidupku, aku merasa rutinitasku jadi kacau nggak? Jadi kayak enakan sendiri gitu. Nah, aku berpikirnya kalau misalkan aku merasa seperti itu, oh ya berarti sebaiknya nggak berkembang jadi romance. Artinya aku belum siap. Tapi ternyata I'm fine. Jadi ya udah. Berarti bisa ya, menarik juga tuh untuk ngetes kayak gitu ya. Ya, coba dulu aja. Atau coba menarik diri, bisa juga. Bukan jangan menarik diri. Jangan menarik diri, tapi kalian biasanya sendiri, sekarang ada gebetan, coba deh jalan sama dia gitu 2 minggu 3 minggu gitu. Kalau kalian itu bener-bener ngerasa wah ternyata apa yang tadinya aku sendiri berdua lebih fun, atau kayak aku nih tadinya aku nonton film itu harus seminggu 7 kali misalkan, sekarang semenjak pacaran semenjak kenal jadi cuma 3 kali, ternyata nggak bermasalahkan itu. Tapi bukannya itu sayang, kalau misalnya kita ngerasain itu pasti rasanya enak karena kan lagi misalnya berbunga-bunga atau gimana. Kalau misalnya pakai metode yang menarik diri, mungkin yang kayak sayang pernah lakuin tuh loh, yang kita 2 kali 24 jam nggak komunikasi. Oh itu nanti. Oh, itu di tahap selanjutnya Itu lain cerita. Tapi kalau misalkan orang itu bener-bener belum siap, ya mau bodo amat berbunga-bunga. Iya bodo amat, nanti jadi terganggu pasti kayak ya ini harus jadwalku ini. Kalau memang kamu sampai merasakan itu, berarti memang kamu belum perlu pacaran, masih nyaman sendiri gitu. Kalau yang metode menarik diri tadi, ya itu setelah kalian sudah yakin kalian siap pacaran, ya misalkan mungkin kalian ragu ini cinta beneran atau hanya sebatas penasaran, ya itu bisa dicoba mungkin gitu. Itu nanti ya betul. Betul. Kita pernah nggak komunikasi 2 kali 24 jam? Bohong itu. Niatnya doang. Ternyata berapa sih? 1 kali 12 jam ya. 1 kali 12 jam itu pun tetap update story close friend buat ngasih tahu aku lagi di sini lu. Kamu kan? Ya aku semuanya. Aku yang minta. Iya. Tapi kebetulan tuh lucu loh sebenarnya ya. Karena ada suatu kejadian alam yang membuat kamu harus menghubungi aku. Jadi kalau teman-teman penasaran ceritanya kayak gimana? Ya itu adalah cerita di mana akhirnya aku sadar betapa aku sayang sama dia. Ya, kalau mereka penasaran jangan di spill dulu. Enggak. Kalau kalian penasaran nanti kami bikin, tapi ternyata enggak ada yang penasaran. Kok kakak tuh GR ya? Padahal kan kita nggak peduli gitu. Gak peduli kak, sorry ya. Saya mau cari pacar di Tinder atau Bumble gitu mereka. Dan misalkan kalian pengen gini ngasih rekomendasi itu kita mesti bahas tema apa gitu, mungkin soal relationship or something apapun, ya bisa tulis di komen atau bisa follow kami di IG, terus bisa DM, bisa komen di posting gitu. Kalau beliau ini ramah kok kalau di DM. Hah? Kamu ramai juga kan? Tapi kan aku nggak sering kamu online gitu. Tapi ya kita berdua siapapun boleh lah
DM mungkin ngasih saran dan lain-lain. Go ahead. Aja, komen Untuk juga komen. pasti kami baca kok. Ya, komen di sini deh biar videonya rame gitu, komen aja. Nggak apa-apa. Ya, makasih banget ya buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Yang kemarin-kemarin udah nonton video yang lain-lain juga makasih banget. Semoga tidak bosan. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa memberikan inspirasi atau ya syukur-syukur, Amin, syukur-syukur amin, bisa amin, ngasih amin. inspirasi atau ya seenggaknya ya insight lah ya. Gitu. Ya pokoknya begitu. Oke. Udah ya. See you. Jadi berubah nih merah. Itulah pentingnya PDKT gitu. Jadi kita seharusnya bisa lebih insting itu. Oke. Terlalu berlebihan. Ya, kita akan ngobrol tentang pahlawan yang sudah menyelamatkan Indonesia. Apa sih? Apa sih kamu ngomongin apa? Nggak nyampe. Apa sayang langsung aja masuk? Ngomong di depan dipikirnya di belakang. Nah, Kayak maju.